Karena membangun negara dengan politik sprindik itu membangun negara secara buruk. Tidak mungkin ada pemimpin yang baik, genuine, kalau pemimpin tersebut tersandra tetapi menikmati wortel karena disandra agar tidak melawan. Atau sengaja agar terus bisa dijadikan alat bagi penguasa yang mensprindikkan mereka, ya, yang menyandra mereka. Ini ada hal yang menarik ya, yang terkait dengan tulisan seorang wartawan senior Lukas Luarso yang menggambarkan bagaimana pemerintahan Prabowo ini dijerat oleh, dia sebut Stockholm Syndrome, kemudian Edgar Hoover atau Hooverism ya, dan bagaimana bekerjanya dua fenomena ini di Indonesia, terutama dipelopori oleh Mulyono ya, dan kemudian menjerat Prabowo sehingga Prabowo harus berani lepas dan melawan dari ini semua. Asal dia berbuat baik ya rakyat akan mendukung, tetapi kalau dia berbuat tidak baik ya lama-lama rakyat juga akan muak ya. Rakyat yang mana? Ya paling tidak yang kritis. Rakyat yang kritis itu barometer. Kalau Anda mendinai suara mereka ya Anda akan tercatat sebagai pemimpin yang buruk. Sehebat-hebatnya Mulyono merekayasa suara dan lain sebagainya, tetapi kalau kelompok kritis dalam masyarakat tidak mencatatnya sebagai presiden yang baik, maka akan terungkap juga dalam sejarah di mana posisi Mulyono dalam sejarah Indonesia. Nah itu yang dia lupa ya, suara rakyat bisa direkayasa, tetapi suara orang-orang kritis objektif itu sukar direkayasa karena mereka para pencatat sejarah yang baik ya. Oke sobat era sekalian, ini ada tulisan Lukas Luarso, menurut saya luar biasa ya. Bicara mengenai heboh jaksa. Nanti setelah ini ya kita bicara tentang jaksa Tom Lembong pakai jam tangan 1,1 miliar, luar biasa ya. Kalau itu pemberian ya gratifikasi dong namanya ya. Tapi kalau misalnya beli dapat dari mana uangnya? Harta kekayaannya aja cuma dalam tanda kutip 5 miliar ya. Kalau orang cuman kekayaannya 5 miliar lalu beli jam tangan 1,1 miliar. Ingat uangnya tidak liquid semua, itu bukan uang semua 5 miliar itu. Kita bacakan nanti ya. Makanya politik saling sandra ini tukang sapunya juga belum tentu bersih, itu susahnya. Ya, udahlah. Kalau mau jujur, mau benar, shut down semuanya. Ya, harus rekrutmen ulang itu. Nggak bisa kita nunjuk mulai dari kepala sampai buntut busuk semua ya. Oke, saya bacakan ya. Politik Sandra era Prabowo oleh Lukas Luarso. Saya akan membacakan dengan hikmat dan bijaksana ya. Menjelang akhir jabatannya, Jokowi sukses menerapkan politik carrot and stick, metafor wortel dan tongkat sebagai konsep politik realis pragmatis, memakai hadiah dan hukuman untuk politik penundukan, sarana untuk menyandra kawan dan lawan dalam permainan kotor politik kekuasaan. Contoh aktual, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Erick Thohir, Bahlil dan politikus semacam mereka mendapat wortel, sementara Tom Lembong merasakan pukulan tongkat kekuasaan. Para pengerat wortel hidup nikmat dalam sandra politik. Mereka mengalami Stockholm Syndrome. Ya. Stockholm Syndrome merujuk pada kisah nyata kasus perampokan bank dan penyanderaan di kota Stockholm pada tahun 1973. Para tersandra justru bersimpati dan mendukung perampok karena punya itikat baik pada mereka yang kooperatif. Jokowi menyandra politikus melalui politik sprindik.
Politikus bermasalah alias korup di lingkaran Koalisi Indonesia Maju, Kim, mendapat wortel hadiah kebaikan Jokowi. Mereka tidak dipersekusi tapi justru mendapat posisi menteri. Sejauh mereka bersedia tunduk, tersandra terus mendukung dan mengikuti skenario politik the power that be, beda dengan nasib Tom Lembong, bekas menteri yang dipentung tongkat karena berani beroposisi. Dengan politik sprindik, Jokowi sukses men-Stockholm sindromkan para politikus bermasalah dan mengelevasi posisinya menjadi figur yang dipatuhi sekaligus disukai. Kaum tersandra itu terus dapat mengunyah wortel dan menjilat Jokowi, terus terpakai sebagai menteri berlanjut di kabinet merah putih Presiden Prabowo. Politik sandra sprindik ala Jokowi bukan hal baru. Praktek ini lazim dipakai oleh politikus despotik untuk mendapat atau mempertahankan kekuasaan. Machiavelli mendeskripsikannya dalam buku Sang Penguasa Il Principe 1532, bagaimana berkuasa tanpa mengindahkan etika, memakai tipu muslihat, ancaman, paksaan, dan manipulasi. Politik Machiavellis itu bahkan pernah terjadi di negeri kampiun demokrasi Amerika pada tahun 1924-1972. Lihat, luar biasa ya. Direktur FBI J. Edgar Hoover bisa bertahan selama 48 tahun sebagai penguasa dunia intelijen Amerika dengan memakai metode retrosprindik ala Jokowi ini, menggunakan kekuasaan lembaga intelijen dan kepolisian untuk menyandra politikus. Hoover mengorek-orek informasi privasi, memata-matai, mencuri, menyadap, menyusup dan mengintimidasi secara ilegal. Ia memakai informasi skandal memalukan untuk menyandra politikus Amerika. Cara-cara licik itu ia pakai untuk mempertahankan jabatan selain untuk menjalankan agenda politik konservatifnya. Ia sukses menggunakan informasi rahasia untuk menundukkan 8 presiden Amerika dari Calvin College 1924, Herbert Hoover, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Dwight Eisenhower, kemudian ada John Kennedy, Lyndon Johnson hingga Richard Nixon 1972. Selain urusan skandal seks, ingat perselingkuhan Presiden Kennedy dan Marilyn Monroe, Hoover memakai isu korupsi, manipulasi, komunisme, McCarthyism, rasialisme, dan keamanan nasional sebagai pembenaran aksi-aksi sandranya. Ia memakai segala cara, memanipulasi informasi dan menggalang opini publik untuk memperkuat agendanya. Ia ditakuti oleh anggota Kongres, senator termasuk Presiden AS. 8 presiden tidak berani memecatnya karena berisiko akan diungkap rahasianya. Kekuasaannya selama 48 tahun sebagai direktur FBI baru berakhir saat kematiannya. Jokowi beberapa tahun menjelang akhir kekuasaannya memakai metode J. Edgar Hoover untuk konsolidasi membangun kekuatan politik. Dengan metode ini sebagai politikus yang tak berpartai, ia ingin melanjutkan kekuasaan. Ia sukses membawa anak, menantu, kerabat, dan kroninya menduduki posisi penting, serta memantapkan posisinya sebagai kingmaker. Ia sukses membawa Prabowo bersama Gibran putra sulungnya menduduki tahta kekuasaan. Namun, apakah metode politik sandra ala Hooverian Jokowi bakal efektif ketika ia tidak lagi berkuasa secara formal? Apakah ia bisa menggunakan wakil presiden Gibran dan 19 menteri atau wakil menteri sebagai proksi untuk melanjutkan ambisi politiknya dan menjadikan pemerintahan Presiden Prabowo sebagai sandra? Dari susunan personel kabinet yang kental beraroma Jokowi, kuat terkesan Prabowo sedang tersandra secara politik. Sejumlah polisi awal juga menunjukkan ada cawe-cawe Jokowi, termasuk misalnya mendadak menjadikan Tom Lembong sebagai tersangka dan menjebloskannya ke penjara. Pertanyaan krusial, apakah Prabowo sedang tersandra, menderita gejala Stockholm Syndrome, akan terjawab dalam beberapa minggu ke depan. Misalnya apakah ia konsisten untuk berani menjebloskan, dalam kurung mentom lembongkan para menteri perdagangan yang ikut mengimpor manisnya gula, termasuk mengejar sampai ke Antartika kasus-kasus korupsi yang membelit sejumlah menteri pengunyah wortel yang proksi Jokowi. Kalau persekusi pentungan tongkat terhadap para menteri dan pejabat korup tidak juga terjadi, boleh jadi asumsi bahwa Prabowo tersandra dan tak berdaya sedang menikmati wortel Jokowi cukup valid. Apakah Prabowo sedang tersandra karena gejala Stockholm Syndrome atau terancam metode Edgar Hoover akan diungkap rahasia skandalnya? Cepat atau lambat bakal bisa diketahui.
Apapun faktanya, tidak semestinya Indonesia dikelola oleh pemerintahan yang berada di bawah tekanan atau tersandra. Prabowo tidak ada pilihan lain selain harus melawan. Ya, Prabowo tidak ada pilihan lain selain harus melawan. Apakah dia terkena Stockholm Syndrome, menikmati wortel dari ketersanderaannya? Apakah kemudian dia juga tersandra Hoverian, Edgar Hoover? Ada skandal-skandal yang kemudian dipunyai oleh pendukung-pendukung Jokowi untuk kemudian terus membuat dia tidak berkutik. Menarik ya apa yang disampaikan oleh Lukas Luarso ini menurut saya untuk menjelaskan bagaimana posisi Prabowo hari ini. Ya, Anda yang mendukung Prabowo teruslah berdoa bahwa presiden kita ini bukan presiden yang lemah. Presiden kita ini adalah presiden yang berani mengejar koruptor hingga Antartika sekalipun. Berani men-shutdown Mahkamah Agung karena sudah kotor. Berani mengevaluasi jaksa-jaksa yang memakai jam tangan 1 miliar padahal hartanya cuma 5 miliar. Itulah realitas yang harus dihadapi. Termasuk juga berani mengejar polisi-polisi atau penegak hukum yang nakal. Jadi Pak Prabowo Subianto ya melawanlah ya. Kecuali tadi Bapak menikmati yang namanya Stockholm Syndrome, di mana mereka yang kooperatif terhadap para perampok kemudian justru mendapatkan carrot, mendapatkan menikmati wortel. Tetapi mereka yang melawan walaupun tidak ada korupsinya, menyuarakan kebenaran dan keadilan, malah diincar oleh Edgar Hoover ya atas suruhan Mulyono misalnya. Kita tidak tahu apakah di Indonesia ada Edgar Hoover atau tidak. Tapi yang jelas Prabowo sendiri sudah mengeluh ketika pidato di PAN mengatakan tidak enak kalau diintelin terus-menerus. Ya, jangan ngintelin lawan politik, tapi intelinlah musuh negara. Cuma masalahnya adalah kalau musuh negara itu didefinisikan sebagai lawan politik ya berat juga. Seperti preman-preman yang membubarkan Kemang mengatakan kami adalah musuh negara, pengkhianat negara. Sontoloyo ya. Korupsi saja enggak ya. Masa preman yang kemudian dijadikan pahlawan negeri ini ya kan. Begitu sobat RH sekalian ya. Menarik apa yang disampaikan Lukas Luarso ya. Terima kasih rekan Lukas ya. Saya mengambil tulisan itu karena setelah saya baca menarik. Apakah Prabowo sedang menikmati Stockholm Syndrome ataukah dia tersandra Hoverianisme atau politik Hoover, Edgar Hoover, mantan kepala FBI ya, Federal Bureau Investigation ya. Oke, sobat era sekalian, sekali lagi apa yang diperlihatkan Prabowo Subianto ketika mengumumkan menteri-menterinya itu bukanlah gejala yang normal dalam kekuasaan. Boleh saja dia mengambil 1-2 menteri yang dianggap bagus, tetapi bukan menteri dengan loyalitas tingkat tinggi kepada Jokowi atau menteri yang kena sprindik diinjak kakinya. Ya, harusnya dia ambil menteri-menteri yang memang profesional, yang memang tidak terbeli, yang memang tidak korup begitu. Ya. Tapi kalau dia kemudian mengambil menteri-menteri yang korup atau dia berusaha mengalih sprindikan dari sprindik Jokowi ke sprindik Prabowo, maka rasanya kita malu memiliki presiden yang seperti itu. Karena membangun negara dengan politik sprindik itu membangun negara secara buruk ya. Tidak mungkin ada pemimpin yang baik, genuine kalau pemimpin tersebut tersandra tetapi menikmati wortel karena disandra agar tidak melawan atau sengaja agar terus bisa dijadikan alat bagi penguasa yang mensprindikkan mereka ya, yang menyandra mereka. Oke, sobat era sekalian, coba kita baca komentar sobat RH terkait dengan hal ini. Kalau tersandra maka rakyat kurang terurus, nanti cuma berpikir dan bekerja sesuai pesanan.
Prabowo, Megawati, Jokowi sekeluarga beserta begundalnya adalah 11-12. Jangan begitu dulu ya. Mulyono main Tamiya berkaitan dengan Formula E Anies dan masih dikawal sama antek-anteknya. Jika Jokowi belum diadili berarti negeri ini masih dijajah Jokowi. Tangkap pemalsu ijazah penipu. Jadi yang buzzer-buzzer kita kasih tempat ya. Menyimak minyak goreng licin RH, boro-boro melawan dan kejar ke Antartika para koruptor. Prabowo kagak berani tangkap koruptor yang ada di bawah keteknya. Kemudian Prabowo cuma omon-omon saja. Jika seseorang tidak bersalah dan dipidanakan bisa tidak menuntut ke pengadilan internasional mencari keadilan. Ya nanti kita lihatlah ya. Ingat kasus Fufu Papanya, jangan sampai lupa. Salam keren cadas. Ya sahabat era sekalian, hampir semua menteri yang tersandra politik termasuk Prabowo. Ya itulah yang kita khawatirkan ya, bahwa Prabowo pun tidak lepas dari sandra politiknya. Dan kekuasaan atau kekuatan Mulyono itu masih luar biasa. Ya, terutama resources yang dihadapinya. Mulyono, oligarki lokal dan oligarki internasional plus para intelektual pelacur di belakangnya. Itu yang menjadikan negara Indonesia parah ya, kacau jadinya ya. Negara tidak sedang baik-baik saja. Negara sedang susah, semua indikator berat. Ya, hanya orang-orang yang tidak mau objektif berpikir saja mengatakan negeri ini baik-baik saja. Bagaimana baik-baik saja? Pemasukan kita 47% untuk bayar utang. Lalu untuk mencapai program-program ekonomi terpaksa utang lagi. Maka kita akan terjebak yang namanya debt trap, terjebak utang. Selain kita terjebak sebagai negara dengan middle income country, negara ya pendapatan menengah saja, nggak naik-naik, kita tuh juga terjebak utang yang luar biasa. Itu soalnya sobat era sekalian, kalau kita mengatakan kita cinta negara ini ya, jangan omon-omon. Kita diam saja melihat fenomena yang ada ya. Begitu sobat era sekalian ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan perspektif bagi kita ya. Nyimak dari Malaysia, akankah negara Indonesia menjadi lebih baik? Ya kita harapkan, kita doakan begitu ya.